Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika.
الوالد عبد قد تملى يا الله وانجلى عنه الحزين يا الله ربي فاغفر لي أمري ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فيك يا بدر تجلى يا الله فلك الوصف الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أشنان يا الله قط يا جد الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعليك الله صلى يا الله دائما طول الدهور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الصبر علينا Selamat datang di majelis kami ini ya Habib. Tuhan sang kekasih kami, Tuhan sang penenang jiwa kami, Tuhan sang pujaan hati kami. Adillah dengan syafaat-Mu untuk kami ya Rasulullah. Adillah dengan cinta kasih dan sayang-Mu untuk kami ya Habib. Akui kami sebagai umat-Mu. Duhai manusia yang bisa mensyafaati manusia lain, isfa'lana ya syafi'al musyaffa'. Syafaati kami ya Rasulullah. Syafaati orang-orang tercinta terkasih kami ya Habibullah. Jangan sampai ada di antara kami dan mereka yang tidak Engkau syafaati. Ya Habibana ya Muhammad, sungguh kami semua butuh syafaat-Mu ya Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بموت Belum. Apa ini? Nggak jelas lagi. Thank you.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Raudhatul Jannah Perumahan Baloi Ditpam, terkhusus Sohibil Bait, beliau Bapak Haji Salamun Manggar sekeluarga, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setia Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, segenap tamu undangan, terkhusus tokoh masyarakat yang ada di perumahan Baloi Ditpam ini yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Tidak ketinggalan grup Hadroh Asy-Syafa'ah Perumahan Sarmen Raya Bengkong yang kami banggakan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada penebusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya di waktu duha yang mulia ini, masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, hadir dan duduk di majlis mulia, majlis ilmu dalam rangka takdim Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus tasyakuran milad Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang ke-6.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir dan berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kekurangannya, majelis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah Allah senantiasa melimpahkan ridho, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, memuliakan kita, dan membahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Limpahan rahmat ta'zim, keselamatan dan juga keberkahan semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau, sosok manusia mulia, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan doa, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan segala kelemahan kita, kekurangan kita, dengan segala kedurhakaan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, majelis pada siang hari ini pertama dalam rangka takzim, mengagungkan, memuliakan Maulidin Nabi, hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya Nabi ini sesuatu yang akan membawa kebaikan, akan membawa manfaat bagi kita semua, baik di dunia ini maupun kelak di hari kiamat. Ada banyak dawuh perkataan para ulama mulai zamannya sahabat sampai generasi tabi'in, para salafun sholihun, yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mau mengagungkan dan memuliakan dari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau Nabi sendiri, meskipun hadis ini diperdebatkan di antara ulama, tapi saya mengikut pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan ini hadis. Kalau Syekh Yasin mengatakan itu bukan hadis tapi asar perkataan sahabat. Wallahu a'lam. Ada sebuah sabda, man adzama maulidi, siapa yang mengagungkan hari lahirku. Nabi yang bersabda, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka sungguh kelak di hari kiamah, hari yang penuh prahara, hari yang penuh kedahsyatan, hari di mana banyak manusia yang dulunya mulia menjadi hina, hari di mana banyak manusia yang dulu di dunianya bahagia menjadi sengsara dan menderita, dan di hari itu tidak ada yang bisa menolong manusia, menyelamatkan manusia dari kedahsyatan
serta prahara-prahara di hari itu kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memberikan garansi lewat hadis ini, siapapun yang mau mengagungkan, memuliakan hari lahirku, tentunya dengan perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan perkara-perkara yang sesuai bahkan diperintahkan oleh syariat, Nabi menggaransi kelak di hari kiamat aku akan mensyafaatinya. Alhamdulillah. Jadi bersyukur dan berbahagialah ketika Allah mampukan kita di tengah aktivitas dunia kita. Allahumma amin. Ini dari Nabi. Beliau Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab juga mengatakan, man azzama maulidan Nabi. Siapapun mereka yang mau mengagungkan, memuliakan hari lahirnya Nabi dan menjadi tradisi budaya yang luar biasa di dunia ini, meskipun ada yang mengatakan maulid Nabi bid'ah. Bahkan tadi pagi saya dikirimi video jamaah sekaligus menanyakan, seorang ustadz dalam ceramahnya ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita menghadiri undangan maulid Nabi? Tegas ustadz itu menjawab, haram hukumnya menghadiri undangan maulid Nabi, karena kata ustadz itu, acara maulid Nabi adalah acara bid'ah. Bid'ah dalam agama yang pelakunya, siapapun yang ikut andil dalam acara maulid tersebut, berdosa besar, bahkan dosanya melebihi dosa menzinai ibu kandungnya. Silakan dibuka di YouTube, masih ada itu. Bahkan kami masih menyimpan, dan itu selalu menjadi perbincangan kami di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ada Ustadz Batam, alumni Timur Tengah, videonya masih disimpan. Itu pun mengatakan demikian. Na'udzubillahi min. Sementara Amirul Mukminin, sahabatnya Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira Nabi, dijamin masuk surga. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab mengatakan, man a'dhama maulidan Nabi faqad ahyal Islam. Siapa yang mau mengagungkan hari lahirnya Nabi, sungguh dia benar-benar telah menghidupkan agama Islam. Sungguh dia benar-benar telah menolong agama Islam, mensyiarkan simbol-simbol agama Islam. Allah memberikan janji, siapapun mereka yang mau menolong agamanya. Surah Muhammad, in tansurullah, lewat mensiarkan simbol-simbol agamanya Allah, majlis ilmu disiarkan, jamaah disiarkan, majlis zikir disiarkan. Janji Allah, yang surkum wa yusabbit aqdamakum, maka sungguh aku akan selalu menolongnya. Makanya tidak ada cerita mereka yang peduli dengan agamanya Allah lewat hartanya, lewat ilmunya. Tak punya harta, tak punya ilmu, lewat waktunya, lewat tenaganya disempatkan hadir di majelis mensyiarkan agamanya Allah. Gak ada cerita orang yang selalu mensyiarkan agamanya Allah, niatnya ikhlas karena Allah,
hidupnya sengsara, nggak ada cerita. Semakin korbannya besar untuk agamanya Allah, semakin Allah akan terus menolong dia. Janji Allah, apalagi jelas ada dalam Al-Quran, wajib kita imani, hak benar adanya. Kita tidak percaya janji Allah, kita sudah keluar dari Islam secara otomatis. In tansurullaha yansurkum. Sahabat Umar mengatakan, maulid Nabi seperti ini, mereka yang mengadakannya, mereka yang menghadirinya, mereka yang mensyiarkannya, mereka yang ikut andil mensukseskan acara maulid, faqad ahyal Islam, sungguh mereka benar-benar menghidupkan agama Islam. Dan Allah menjanjikan siapa yang menolong agamanya, Allah akan selalu menolongnya. Dan andi dia punya jabatan, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan jabatannya, wa yusabbit aqdamakum, kelak di saat mereka melewati sirat setapak demi setapak, maka Allah akan tetapkan telapak kakinya bisa melewati sirat, selamat dari terpeleset ke dalam neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Makanya jangan malas. Kalau ada kesempatan bisa hadir di majelis maulid, hadir. Ini keutamaan yang kedua. Makanya beliau Imam Hasan Al-Basri, ulama besar di zamannya, saking alimnya dulu sebelum madhab direduksi menjadi 4, Imam Hasan Al-Basri itu punya madhab sendiri. Di generasi tabi'in ada madhab Hasan Al-Basri, ada madhab Sufyan Ats-Tsauri. Beliau karena begitu melihat keutamaannya majelis maulid, sampai beliau katakan, andai Allah kasih anugerah, aku punya harta emas besarnya segunung Uhud, akan aku belanjakan semua untuk mengadakan majelis maulid. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, Bapak Ibu ini kira-kira sudah berkorban seberapa untuk majelis maulid? Berapa ribu, berapa ratus ribu? Ya minimal uang untuk beli bensin. Alhamdulillah. Niatkan yang baik, mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Sebenarnya majelis maulid seperti ini itu hanya sarana untuk mengumpulkan orang banyak bisa menjalankan syariat agamanya Allah. Betul tidak? Sarana. Banyak kaum muslimin muslimat berkumpul. Apa yang mereka lakukan di majelis maulid? Maksiatkah? Tidak. Mabuk-mabukankah? Tidak. Tapi yang mereka lakukan di majelis maulid, zikir. Syariat Islam bukan? Syariat Islam. Bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Ibadah bukan? Ibadah. Sedekah bagi mereka yang ikut bersedekah. Perintah bukan? Perintah. Majelis ilmu syariat agamanya Allah. Doa bersama syariat agamanya Allah. Lah kok dibid'ahkan, bahkan diharamkan, bahkan naudzubillah, sampai dikatakan majelis maulid, majelis bid'ah. Yang mengadakan acara adalah sesat dan diancam neraka. Naudzubillahi min.
Ada sebuah kaidah kalau kita belajar usul fiqh, kaidah yang berbunyi lil wasail hukmul maqasid. Apa? Lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail, wasilah-wasilah. Acara Maulidin Nabi ini hanya sarana, wasilah. Yang tujuan adanya peringatan Maulid Nabi, berkumpul banyak orang menjalankan syariat agamanya Allah. Ngaji, zikir, sholawat, salam, sedekah, silaturahim. Wasilah seperti ini, hukmul maqasid, tujuannya, hukumnya sama dengan tujuan diadakannya wasilah tersebut. Hukumnya sama dengan tujuan diadakannya sarana-sarana tersebut. Karena tujuan diadakannya majelis maulid agar mereka yang berkumpul, bersolawat, bersalam, bersedekah, mendengarkan ilmu, berarti hukum maulid juga sama dengan hukum bersolawat. Hukumnya sunnah. Bersalam kepada Nabi hukumnya sunnah. Ngaji hukumnya wajib. Kalau yang disampaikan materi-materi yang hukumnya fardu ain. Tapi umumnya di majelis maulid ini ceramah tentang keutamaan amal. Ceramah tentang kisah-kisah inspiratif agar kita bertambah cinta kepada Nabi, yang itu hukumnya sunnah. Jadi ngaji di majelis maulid hukumnya minimal sunnah. Syukur ketika yang disampaikan itu materi ilmu wajib. Fikih kemarin alhamdulillah 11 malam full, kita ya maulid, kita yang ngaji ilmu yang wajib. Jadi dari kaidah ini bisa disimpulkan peringatan maulid Nabi yang itu adalah sarana untuk mengumpulkan banyak umat Islam menjalankan syariat-syariat agamanya Allah, hukumnya sama dengan tujuan mengumpulkan orang banyak itu. Kalau tujuannya agar orang banyak itu bersolawat, bersalam kepada Nabi, berarti hukum maulid juga tujuannya agar ada orang yang bersedekah demi kesuksesan acara maulid, sedekah hukumnya juga maka maulid pun menjadi sunnah. Sekali lagi, kita wajib bersyukur. Karena ngaji tentang iman, tanda orang itu dicintai Allah ketika orang itu dikasih iman. Nabi katakan, Allah yu'tillahu dunya, kasih dunia, liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Itu bukan hanya kepada orang atau hamba yang dicintainya saja, bukan. Tapi kepada musuh-musuhnya pun Allah kasih. Fir'aun, Allah kasih dunia, harta banyak, kekuasaan yang luar biasa. Namrud juga demikian. Qarun, Allah kasih. Padahal Allah benci kepada mereka, murka kepada mereka. Ini dunia. Wala yu'tillahul iman illa liman yuhibbu. Tapi kalau iman, Bapak Ibu, hanya Allah kasihkan pada orang yang dicintainya, pada hamba-hamba yang dicintainya. Dan arti iman menjalankan syariat agamanya Allah. Islam, kata Imam Nawawi, yang penting syahadat.
Orang yang penting syahadat mau nggak sholat sampai matinya, nggak puasa sampai matinya, Muslim. Tapi kalau iman, harus ada pembuktian imannya. Kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, Allah kasih iman dalam hati kita. Berarti pertanda Allah mencintai kita. Amin Allahumma amin. Ini tentang maulid ya. Kemudian yang kedua tentang tasyakur, syukuran. Alhamdulillah Bapak Ibu tanpa terasa apa terasa banget ya Pak Haji? Masya Allah, tanpa terasa Pak Haji majelis Raudhatul Jannah umurnya sudah 6 tahun. Apa yang perlu dilakukan oleh pengurus dan apa yang perlu dilakukan oleh jamaah yang setia membersamai majelis ini yang tanpa terasa sudah 6 tahun. Berarti saya ngaji di An-Nur KDA itu Bunda sudah lebih 6 tahun. Karena lebih dulu saya ngaji di sana daripada ada Raudhatul Jannah. Ini orang-orang KDA kan wajahnya nggak asing, Masya Allah. Ini kalau Selasa subuh juga ada wajah-wajah ini. Luar biasa. Jangan hanya bangga majelis kita sudah berjalan 6 tahun. Jangan berharap kok sudah 6 tahun Allah nggak kasih keramat pada majelis kita. Yang miskin ya tetap miskin. Yang kaya semakin rajin ngaji malah terkadang jadi miskin semisal. Ini salah. Ulama menganjurkan pada kita kun thalibal istiqamah wala takun thalibal karamah. Ngaji itu yang dicari, yang diharapkan, yang dikuatkan istiqomahnya. Jangan sampai ngaji niatnya agar keramat. Rizkinya gampang. Usahanya lancar. Jangan. Kalau kita ngaji atau melakukan ibadah apapun kok tujuannya hanya itu. Andai Allah nggak ngasih. Atau sebenarnya Allah sudah ngasih tapi dalam bentuk lain. Karena etika dalam berdoa kita nggak boleh ngatur Allah. Ya. Jangan pernah putus asa akan sesuatu yang telah dijanjikan. Meskipun datangnya apa yang dijanjikan itu lama. Bahkan sampai berkesimpulan sepertinya nggak dikasihkan. Ini nasihat dalam hikam. Teruslah minta pada Allah. Meskipun sudah amat sangat lama kamu minta. Jangan pernah putus asa. Dan jangan buruk sangka pada Allah. Apalagi nyimpulkan Allah ingkar janji. Karena bisa jadi sebenarnya Allah sudah memberikan apa yang kamu minta dalam bentuk lain yang menurut Allah itu lebih baik untukmu daripada Allah kasih apa yang kamu minta. Rata-rata kita mintanya apa, Bu? Duit banyak. Iya. Bapak-bapak apa? Duit banyak, pasti. Ya sehat, oke. Tapi pasti duit banyak itu nggak bisa ditinggalkan. Betul tidak? Padahal belum tentu orang punya duit banyak hidupnya bahagia, betul? Betul? Itu ada yang bantah. Duit banyak nggak bahagia, apalagi yang nggak punya duit, Ustaz. Belum tentu. Bisa jadi Allah nggak kasih duit banyak karena Allah tahu model kalian ini kalau dikasih banyak melalaknya nggak pulang-pulang. Yang lebih melalak nggak pulang-pulang, ya
Makanya Allah nggak ngasih duit banyak, tapi Allah ngasih rumah tangga yang tentrem. Amin Allahumma. Allah ngasih suami yang soleh. Amin Allahumma. Allah ngasih anak-anak yang soleh soleha. Allah ngasih hati yang selalu semangat beribadah. Allah sebenarnya sudah ngasih, tapi Allah kasih dalam bentuk lain. Minta dan berdoa terus pada Allah. Tapi masalah apa yang Allah kasihkan untukmu dan kapan waktunya Allah berikan untukmu, jangan kamu ngatur Allah. Tersinggung berat Allah. Sampai dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dituliskan firman Allah untuk hamba-hamba yang suka ngatur Allah dalam doanya. Doa ngatur, pokoknya ya Rob, target tahun ini harus bisa beli mobil, hutang lunas, semisal. Kalau tidak, lu ada ancaman begitu. Kalau tidak, Allah marah. Allah sampai katakan, la tu'allimni syai'an bima aslahaka. Fulan, kamu jangan ngajarin aku apa yang untukmu membawa kebaikan. Aku sudah tahu. Kadang kita kan ngatur Allah ya dalam doa. Sampai itu tadi, kalau tidak ngancam Allah pula. La ilaha illallah, aku hentikan tahajudku. Nauzubillahi min. Makanya di milad yang ke-6 ini, ayo tingkatkan rasa syukurnya kepada Allah. Dengan apa? Terus istiqomah hadir di majelis ini. Yakinlah buah dari istiqomah. Tanpa kita minta pun Allah akan kasih karomah. Karomah jangan lalu diartikan uang banyak. Jangan lalu diartikan rumah mewah. Karomah bisa jadi berupa kita semakin tenang dalam menjalani kehidupan ini. Karomah bisa jadi berupa kita semakin bisa istiqomah menjalankan perkara-perkara sunnah. Sholat malam kita, puasa sunnah kita, baca Quran kita, sedekah kita semakin rajin. Yakinlah itu semua buah dari istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan perintahnya Allah. Di antaranya perintah yang agung dan mulia, hadir, duduk, ngaji, ilmu syariat yang diperintahkan oleh Allah maupun oleh Rasulnya. Di milad yang ke-6 ini sekali lagi, ayo bismillah, kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita, betul? Kita jadikan sarana untuk bertobat kepada Allah. Meskipun Allah terkenal zat yang maha menerima taubat. Dan ketika pendosa datang kepada Allah dengan segunung dosanya, dengan sesamudra kemaksiatannya, lalu Allah menerima taubatnya, Allah ampuni semuanya. Tapi pintu taubat ada batas akhirnya. Tidak selamanya pintu taubat itu terbuka, Bapak Ibu. Kapan batas akhir pintu taubat? Falaula idza balaghatil khulqum, ketika ruh nyawa kita sudah sampai di tenggorokan, belum keluar. Saat sekaratul maut kita masih hidup, saat itu Allah sudah tidak menerima taubat kita. Dan ajal adalah misteri, gak tahu kapan datangnya. Bisa jadi Bapak Ibu yang duluan, saya yang belakangan. Atau juga bisa jadi sebaliknya, saya yang duluan atau Bapak Ibu yang belakangan. Kapanpun ajal datang, kita nggak bisa menolak. Doa kita mudah-mudahan saat ajal menjemput, benar-benar dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul
khatimah, syukur dalam keadaan sedang melakukan kemuliaan-kemuliaan yang diridhoi oleh Allah. Ajal menjemput dalam keadaan sujud dalam sholat kita. Ajal menjemput dalam keadaan kita sedang khusyuk membaca Al-Quran. Ajal menjemput dalam keadaan kita sedang fokus mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ajal menjemput dalam keadaan kita sedang bersedekah. Ajal menjemput dalam keadaan kita sedang melakukan kemuliaan-kemuliaan apapun yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai ajal menjemput kita sedang melakukan kehinaan-kehinaan yang dimurkai oleh Allah. Amin, amin, Allah. Bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, sehingga harapan kita sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa hambaku yang bisa mensyukuri nikmatku, mampukan bermajlis sampai 6 tahun tanpa terasa, kita syukuri dengan menjaga istiqomah kita, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, kebaikan-kebaikannya kepada kita. Sekali lagi, yakinlah dengan istiqomah, meskipun tanpa kita minta, Allah akan datangkan karomah. Orang-orang yang Allah kasih kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupannya, anak-anaknya soleh, soleha, anak-anaknya menghafalkan Quran diberi kemudahan, anak-anaknya bisa tertata sedemikian tertib bagus kehidupannya. Belajarilah dan bacalah bahwa sungguh mereka hamba-hamba Allah yang ahli istiqomah. Kami selaku yang diamanati menjadi pembimbing, sekali lagi di milad yang ke-6 ini, ayo kita syukuri majelis kita dengan terus menjaga keistiqomahan kita. Dengan terus menjaga keistiqomahan kita, beliau Syekh Az-Zarnuji mengatakan, biqadril kaddi sabul ma'ali faman talabal ula saharal layali haitsuma tastaqim. Selama kamu terus istiqomah, maka apapun yang kamu cita-citakan, Allah akan mengabulkannya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita menjadi hamba-hambanya yang ahli istiqomah, hamba-hambanya yang ahli istiqomah, dan saat menghadapnya benar-benar menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selamat saya ucapkan kepada Majelis Taklim Raudhatul Jannah, bahasa Jawanya congratulations, selamat dan sukses. Karena termasuk perkara sunnah, kalau ada saudara muslim kita dapat kebaikan, dapat nikmat, dapat prestasi, dapat kejutan-kejutan dari Allah, itu sunnah kita mengucapkan tahniah. Apa? Bukan tahniyah ya. Sering saya tulis, saya lihat tahniah. Tahniah. Hanna'a yuhanni'u tahni'atan. Tahniah itu apa? Tahniah itu tadi bahasa Jawanya congratulations. Selamat, sukses ya. Majelisnya sudah berjalan 6 tahun. Semoga semakin istiqomah. Semoga semakin membawa berkah. Semoga semakin membawa manfaat. Semoga semakin ngeremboko, orang Malang bilang. Dan semakin banyak yang bisa istiqomah untuk hadir di majelis kita. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf.
dan khususnya terkait dengan Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah. Selama 6 tahun membimbing majelis ini, mulai dari berdirinya sampai sekarang, tentu juga banyak kekurangan kekhilafannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kebenaran yang saya sampaikan, ada kebaikan yang saya sampaikan, sungguh itu semata-mata fadl dan anugerahnya Allah. Ada kesalahan, ada kekurangan, sungguh itu karena kekurangan yang ada pada diri saya sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, sebagaimana keduanya telah mendidik, merawat, dan menyayangi kami saat kami masih kecil. Yang masih hidup, ya Rabb, panjangkan umurnya dalam taat, sehatkan jasmani rohani, jaga iman Islamnya, istiqomahkan ibadahnya ya Rabb, mudahkan segala urusannya, kabulkan semua hajatnya, kabulkan semua hajatnya ya Allah. Yang sudah meninggal, lapang luaskan alam kuburnya ya Rabb, tempatkan di alam kuburnya di tempat yang terbaik di sisimu, selamatkan dari fitnah dan siksa kubur, jadikan alam kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Beliau-beliau menyayangi kami dengan sabar, telaten, ikhlas, mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jaga guru-guru kami, kasih sayang guru-guru kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa orang-orang tercinta terkasih kami ya Allah. Jamaah kami, orang-orang yang selalu berbuat baik pada kami ya Allah, sayangi mereka semua. Jadikan majelis kami ini majelis yang benar-benar Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan majelis-majelis kami ini majelis yang benar-benar Engkau berkahi ya Allah. Majelis yang dengan segala kekurangannya Engkau terima ya Allah. Majelis yang membawa kebaikan, manfaat untuk agama, dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berkumpulnya kami di majelis ini ya Allah ingin membuktikan rasa cinta kami kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Kami sadar banyak kekurangan cinta kami kepadamu, kepada Rasul-Mu ya Rabb. Terima cinta kami ini ya Rabb dengan segala kekurangannya. Jadikan sebab kelak di hari kiamat majelis kami ini menjadi saksi bahwa kami semua mencintaimu, mencintai Rasul-Mu. Kelak di hari kiamat kami bisa memandang wajah mulia Rasulullah yang selama ini kami rindukan ya Rabb. Bisa memandang wajah mulia Rasulullah yang selama ini kami rindukan ya Rabb. Bisa berkumpul bersama Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Begitu juga orang-orang tercinta terkasih kami ya Rabb, anak-anak kami, zuriyah keturunan kami, jemaah kami ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami ya Allah bisa berkumpul bersama Rasulullah, memandang wajah mulia Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah kelak di dalam surgamu ya Rabb.
Jangan sampai ada di antara kami dan mereka orang-orang tercinta terkasih kami yang tidak Engkau kumpulkan bersama Rasulullah. Namun saged nyuwun Gusti, namun saged nyuwun, hanya bisa meminta dan bermohon ya Rob, sungguh kami tak punya amal, hanya bisa bermohon kepadamu, kumpulkan kami dan mereka orang-orang tercinta terkasih kami bersama Rasulullah di dalam surgamu dengan ridho dan cintamu ya Rabb, dengan ridho dan cintamu ya Allah ya Rabb. Sungguh kami sadar kami tak punya kekuatan apapun untuk bisa melakukan kebaikan ini. Tanpa pertolonganmu ya Rabb, kami tak mampu melakukan kebaikan sekecil apapun. Kami mohon beri pertolongan kepada kami, mampukan kami untuk bisa istiqomah hadir di majelis-majelis mulia seperti ini ya Allah. Mampukan kami untuk bisa istiqomah hadir di majelis-majelis mulia seperti ini. Mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqomah saat menghadapmu, anugerahkan husnul khatimah. Allahumma wasi' alaina rizqana wa antim alaina khalqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wa alimul ladzi
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa barik. Kepada